Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita, Walex Pips. Seperti biasa, weekend lagi dan kita setiap weekend ini selalu menyajikan video untuk prediksi market selama 1 minggu ke depan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke chart, disclaimer dulu ya, semua isi video yang disajikan ini untuk edukasi dan pembelajaran. Tidak ada ajakan untuk jual atau beli, tidak ada ajakan untuk buy atau sell ya. Dan yang paling penting channel ini tidak pernah membuka copy trade, tidak pernah menawarkan titip dana, pokoknya yang ada model-model begitu itu udah pasti bukan dari kita, awas penipuan. Dan satu lagi yang paling penting perlu diingat, kegiatan trading ini memiliki resiko yang sangat tinggi, makanya tagline-nya selalu high risk high gain gitu. Oke, mempunyai resiko yang sangat tinggi kalau nggak punya ilmunya. Oke, kita masuk ke chart. Oke, sebelum kita ke chart ini cerita dikit recap minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu data-data besar itu ada CPI sama PPI, dan kalau kita lihat ini harga gold sekarang. Ini sebenarnya bukan pair utama yang mau kita bahas, bukan pair pertama gitu ya maksud saya. Ini udah all time high lagi ya. Setelah kemarin hari Rabu kalau nggak salah. Rabu iya, Rabu atau Kamis gitu ya, ada CPI, ada PPI gitu. Ya, kita sempat punya area zone SNR di area sini dan ya dia kena break dan terus naik ke atas gitu. Oke, untuk news minggu depan ini menurut catatan kita seperti biasa bulanan ada retail sales itu di hari Selasa. Terus hari Rabunya nggak ada news, boleh bantai-bantai full margin kalau memang ada setup yang bagus. Dan Kamis dini hari itu ada pengumuman penting banget itu ya, pengumuman Federal Fund Rate. Jadi sepertinya ya saya juga nggak mau terlalu pede gitu, walaupun 99% saya yakin pasti The Fed itu akan menurunkan suku bunga, tapi ya nggak tahu ya, bisa aja kita kena prank gitu. Lalu setelah pengumuman penurunan suku bunga itu, pengumuman suku bunga, nggak pakai penurunan ya, karena ini belum pasti. Setelah pengumuman itu seperti biasa ada FOMC ya, FOMC statement, terus habis itu ada press conference-nya setelahnya gitu, itu seperti biasa. Dan itu tadi Kamis dini hari, dan Kamis malamnya itu news kita ada seperti biasa, ini mingguan kalau ini unemployment claims. Oke, jadi data pengangguran. Oke, kita masuk ke pair pertama, Euro USD. Ya, kalau Euro USD ini kita lihat ya memang selama 1 minggu. Oke, nih. Oke, selama 1 minggu kalau kita lihat close market minggu lalu ya, close market minggu lalu itu ada di sini dan dia melakukan penurunan itu dari area ini. Oke. Terus open market hari Senin pergerakan berlanjut ya, berlanjut ke bawah dan dia naik. Kita punya zone SNR di area kurang lebih di sini dan naik lagi. Ini waktu Rabu CPI itu ada di sini. Kamisnya itu PPI dan Jumatnya bisa kita bilang pergerakannya nggak terlalu banyak ya, karena dia open di situ dan close pun juga di situ gitu, sempat naik. Ini kalau nggak salah saya waktu sesi Eropa, kalau di Indonesia itu sore-sore menjelang maghrib pergerakan ini, terus dia ya udah berhenti lagi di sini. Mungkin big trader mungkin banyak fokusnya di gold kali kalau saya rasa. Oke, ini kalau kita lihat
Euro USD mau kemana minggu depan? Oke, ini kemungkinan video kita ini dua pair aja ya, karena nanti takut kepanjangan. Nanti kita bikin video lain lah kalau memang mau pair-pair yang lain gitu. Abis EU ini kita langsung ke gold. Oke, ini sekarang kalau kita lihat Euro USD berhenti di sini. Kenapa dia berhenti sini? Dari mana dia asalnya? Dia tentu asalnya dari bawah, naik ke atas. Di sini ada rejection dan sekarang turun. Oke, kalau kita lihat dia selama 1 minggu ke depan ini dia akan mau kemana? Oke, kita punya zone di situ. Wait, kita rapiin atau kita tarik dari sini aja biar gampang. Oke, kita punya dua zone di sini dan Euro USD mungkin akan nunggu sentimen pengumuman suku bunga ya. Jadi tergantung pengumuman FOMC nanti hari Kamis dini hari gitu. Jadi ya menurut prediksi kita dia akan bermain-main di antara dua zone ini ya. Seperti biasa kalau dia mau bergerak jauh dia harus break dulu dua zone ini. Oke, nggak ada pembahasan terlalu panjang untuk EU. Ya sesuai request teman-teman yang paling banyak katanya fokusnya ke gold aja gitu ya. Oke, kita coba intip dulu ya gold ini. Oke, ini gold setelah berhari-hari kemarin sebenarnya kita bisa bilang di sini tuh udah mulai sideway. Ada naiknya, sideway lagi. Turunnya pun juga masih di sini. Ya kan? Naik pelan-pelan, sideway lagi, tapi sideway-nya range-nya besar dan kemarin memang ini banyak yang terciduk ya. Saya nggak ngomong teknik kita paling sempurna enggak gitu, tapi banyak yang terciduk gitu. Tapi kalau kita udah tahu gitu ya, kalau kita ketemu market yang sideway begini, ini kita kalau bahasa di grup itu sikat atas bawah gitu. Ini kita sikat atas bawah ini. Ini kita kenyang. Kita dapat sel-selan di situ dan dapat buy-buyan itu. Nah, kalau ditarik garis panjang tuh seperti ini kurang lebih. Oke. Dan kemarin nanti kita sekalian backtest minggu lalu close market di sini, open marketnya di sini Senin, Selasa, Rabu. Waktu CPI nggak terlalu ini ya. Pergerakannya waktu CPI nggak terlalu bikin. Memang ada sempat turun sedikit, habis itu dia naik. Maksudnya nggak terlalu gede banget gitu pergerakannya. Baru pas hari Kamis pada saat PPI itu dia naik ke atas ini dan kita lihat ini gold udah mulai all time high lagi dan ya begitulah market. Oke, ini kalau kita coba backtest keadaan kemarin, mungkin untuk teman-teman yang baru join mungkin bingung ya. Ini teknik apa ini kan nggak ngerti apa segala macam ya. Mungkin kalau mau gabung nanti saya taruh link komunitas kita di deskripsi ya, ada di Telegram. Tapi kalau mau backtest sedikit, ini kemarin ini period separator ya yang membagi hari ke hari. Oke. Ini semua yang hal-hal basic gini nih harusnya udah pada tahu gitu ya. Dan kita pun juga selalu ulang-ulang gitu loh tentang ini. Oke, ini kemarin Jumat, Kamis, Rabu. Nah, hari Senin ada di sini. Hari Senin ada di sini market ya. Hari Senin ada di situ. Memang pergerakan tipis-tipis. Mungkin kalau kita mau mengikuti pergerakan ini ada di sesi Asia masih dan dia naik dari sini. Oke. Dan pada saat sesi Eropa sesi US ya memang ya sepertinya yang buy sell itu tuh teman-teman itu pada dapat buy itu di sini dan memang range-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh ya. Sampai close market pun coba di sini, tapi kita punya SOP yang kalau SOP itu diikuti ini pasti udah close gitu. Oke, lanjut ini di Selasa dan Selasa kurang menarik untuk kita bahas. Jadi kita lanjut ke Rabunya. Nah, ini pada saat CPI kemarin ya jadi ini oke, di sini tuh open sesi US ya. US Open
Terus jam setengah 8 malam kalau di WIB itu ada pengumuman FOMC, CPI, dan ya memang beberapa teman-teman udah punya zone di bawah sini, dan saya sempat share juga di channel kita itu di Telegram kalau tren itu sementara memang lagi ke atas, dan pada saat ada news ke bawah, ya udah di sini saatnya untuk bantai-bantai ya, walaupun kita punya SOP nggak terlalu panjang gitu, dan harusnya teman-teman kita udah pada close di area sini, atau mungkin di sini juga close gitu karena itu udah sampai di SOP kita gitu. Oke, terus next lanjut setelah hari Rabu CPI di sini dan kita menunggu PPI ya yang memang ngebuat pergerakan gold ini jauh lebih ini gitu. Jadi ya sebenarnya mulai dari break di candle ini pun kita juga udah punya konfirmasi di time frame kecil itu untuk kenaikan gold yang jauh lebih panjang gitu. Makanya ini dapat, ini kalau nggak salah saya nih pergerakan yang Kamis kemarin yang PPI itu sampai kurang lebih itu mungkin sampai sininya tuh sampai 300-an pips gitu ya. Nanti kita hitung lagi gitu. Oke, terus lanjut Jumatnya, ya Jumat memang ini sempat ada sideway gitu kan. Kita punya prediksi Jumat ini memang sideway ini ya udahlah tutup market mingguan gitu, nggak akan kemana-mana gitu, tapi ternyata pas begitu masuk sesi US ya kita dapat konfirmasi untuk buy sekali lagi, dan akhirnya ya udah begini, gold all time high ya. Kalau ada yang bilang apa pengaruhnya nih gold di chart ini dengan emas beneran gitu ya, silakan bang, yang punya emas di lacinya atau di brangasnya coba pergi ke toko emas, tanya emasnya sekarang udah berapa harganya. Yang jelas udah pasti naik 40-50% dari mungkin 2 atau 3 tahun terakhir gitu, bisa dicek. Oke, prediksi kita begini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau untuk teman-teman yang mau join ke komunitas kita selalu ada di deskripsi. Nanti mungkin untuk pair lain kalau memang banyak permintaan kita bikin di video yang lain, video yang terpisah supaya nggak terlalu panjangan. Oke, mudah-mudahan sehat selalu, profit terus. Oke, semangat-semangat.